kita membaca surat Waqiah. Membaca surat Waqiah itu adalah amal akhirat. Tetapi kalau amal akhirat seperti membaca surat Waqiah tadi dimaksudkan agar Allah meluaskan rezeki, Allah mengeluarkan kita dari kesusahan, maka itu adalah riya yang murni. Padahal para wali-wali terdahulu, para ulama-ulama dahulu, mereka apabila dalam kesusahan mereka mengamalkan surat Waqiah. Nah, bagaimana itu tujuan daripada para wali atau ulama-ulama dahulu di dalam mengamalkan surat Waqiah itu yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketahuilah bahwa aku pernah bertanya, ujar Imam Ghazali, kepada sebagian guruku tentang apa yang dibiasakan oleh para wali kita, yakni membaca suratul Waqiah pada waktu mendapatkan kesulitan rezeki. Bukanlah yang dimaksudkan agar Allah menolak kepayahan dari dirinya dan supaya melapangkan sebagian dari dunia kepadanya menurut kebiasaan yang berlaku. Bagaimana menghendaki harta dunia bisa sah dengan amal akhirat? Dalam keterangan yang terdahulu, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya amal akhirat yang tujuannya agar Allah membalas di dalam dunia itu adalah riya yang murni. Amal akhirat yang dimaksudkan agar Allah membalas di dalam dunia ini, maka itu adalah riya yang murni. Seperti kita membaca surat Waqiah. Membaca surat Waqiah itu adalah amal akhirat. Tetapi kalau amal akhirat seperti membaca surat Waqiah tadi dimaksudkan agar Allah meluaskan rezeki, Allah mengeluarkan kita dari kesusahan, maka itu adalah riya yang murni. Padahal para wali-wali terdahulu, para ulama-ulama dahulu, mereka apabila dalam kesusahan mereka mengamalkan surat Waqiah. Nah, bagaimana itu tujuan daripada para wali atau ulama-ulama dahulu di dalam mengamalkan surat Waqiah itu yang sebenarnya? Guruku menjawab, maksud para wali tersebut adalah agar Allah memberikan rezeki
berupa qanaah, penerimaan hati terhadap apa yang ada. Nah, jadi orang-orang dahulu itu mengamalkan surat Waqiah, tujuannya adalah agar Allah memberikan rezeki yang namanya qanaah. Qanaah itu artinya adalah perasaan cukup, perasaan puas dengan apa yang sudah diterima dari Allah. Nah, jadi apabila mereka dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, mereka membaca surah Waqiah, tujuannya agar diberi Allah qanaah, agar diberi Allah sifat qanaah ini. Nah, jadi itu qadariyah jadinya. Kada minta balasan rezeki berupa materi, bukan. Kada minta kepada Allah balasan surah Waqiah itu berupa duit. Karena kalau kita baca surah Waqiah, tujuannya supaya rezeki ini melimpah, rezeki dunia ini, nah itu riya. Tetapi ulama-ulama, para wali dahulu, mereka mengamalkan surah Waqiah itu supaya diberi Allah, diluaskan Allah rezeki yang namanya qanaah, atau bahan penguat untuk bekal beribadah kepada Allah dan kuat mengajar ilmu. Nah, bisa juga para wali, para ulama dahulu itu mengamalkan surah Waqiah agar mereka diberi Allah rezeki yang dengan rezeki itu mereka kuat beribadat, kuat mengajar ilmu. Nah, jadi itu tujuannya orang-orang dahulu mengamalkan surat Waqiah tadi. Maksud semacam ini termasuk kehendak baik, bukan termasuk dunia. Bukan termasuk dunia. Jadi boleh kita mengamalkan surat Waqiah dengan tujuan satu, agar diberi Allah qanaah, atau kita amalkan surat Waqiah tiap malam agar Allah memberi aku rezeki yang dengan rezeki itu aku bisa kuat menuntut ilmu, bisa kuat mengajar ilmu, bisa kuat untuk beribadah. Nah, itu pun termasuk yang baik, bukan termasuk duniawi. Nah, jadi bila kita membaca surat Waqiah dengan demikian tujuannya, maka itu termasuk ikhlas dalam mencari ganjaran mananya. Jadi kita baca surah Waqiah, dorongannya karena disuruh, perintah Allah, perintah Rasul. Itu dorongan kita baca surah Waqiah. Kenapa garang nak membaca surah Waqiah? Itu ada hadisnya yang menyuruh membaca surah Waqiah. Tujuannya kenapa membaca surah Waqiah? Supaya aku diberi Allah qanaah, atau supaya aku diberi Allah rezeki yang dengan rezeki itu aku bisa kuat tambah ibadah, tambah menuntut ilmu. Nah, supaya surah Waqiah yang kita baca itu bujur-bujur ikhlas dalam beramal dan ikhlas dalam mencari ganjaran. Nah, bila mana kita mengamalkan surah Waqiah, walaupun kita amalkan karena Allah, tapi tujuannya supaya rezeki melimpah ruah, nah itu namanya riya yang murni, karena mencari ganjarannya salah kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, atau kita banyak bisi hutang, nak membayari kada kawan duitnya ada. Kalau kita baca surah Waqiah karena Allah, membacanya karena perintah. Maksudnya apa tujuannya baca Waqiah? Supaya murah rezeki, yang membayari hutang-hutang itu. Nah, ini termasuk niat yang baik.
Karena membayar hutang itu adalah suatu kewajiban kita. Nah, itu kada termasuk duniawi ngarannya. Nah, dikiaskanlah yang lain-lainnya daripada surah Waqiah itu. Misalnya ada amalan-amalan, bila kita membaca amalan ini, salawat ini, maka rezeki kita akan luas. Nah, maksudnya rezeki itu adalah antara dua tadi. Satu, bisa rezeki itu berupa qanaah, bisa juga rezeki itu rezeki duit, nah, rezeki materi, tapi niat kita untuk bisa tambah ibadah, tambah belajar atau menuntut ilmu. Dan ketahuilah bahwa laku ini, yakni membaca suratul Waqiah ketika kesulitan rezeki dan fakir, merupakan satu cara yang telah dinukil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Memang itu amalan Nabi, amalan para sahabat membaca surah Waqiah. Tapi tujuan mereka bukan untuk mencari kekayaan. Tujuan mereka adalah untuk mudah rezeki, yang dengan rezeki itu mereka tambah ibadah. Dengan rezeki itu tambah bisa menuntut ilmu. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tatkala dicela mengenai urusan anaknya karena tidak mewariskan harta dunia sedikit pun. Ibnu Mas'ud ini begitu sidin sakit, sidin memberikan, mewakafkan seluruh harta sidin. Maka sidin ini ada bisi anak-anak. Nah, dicela orang. Ujarang wahai Ibnu Mas'ud, pian ini mewakafkan harta semuaan anak ada tuh. Jangan meninggali anak. Nah, jangan segan anak mewaris. Nah, beliau menjawab, aku telah meninggalkan suratul Waqiah untuk mereka. Aku sudah meninggalkan suratul Waqiah untuk mereka. Karena orang yang mengamalkan surat Waqiah itu akan mendapat keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Namun keluasan rezeki itu jangan diartikan tadi secara luas, tapi artinya adalah bisa rezeki yang luas itu berupa qanaah atau rezeki yang membawa kita kepada untuk ibadah. Dari asal yang tersebut dalam hadis tentang dianjurkan kita membaca suratul Waqiah tadi, berlakulah tingkah-tingkah dalam laku para ulama kita rahimahumullah. Jika tidak ada hadis itu, niscaya para ulama tidak bakal memperdulikan urusan rusak dan payah yang berkaitan dengan urusan dunia atau lapangnya dunia, harta dan kedudukan. Merekalah orang yang mengambil keuntungan terhadap sempitnya dunia dan kesulitannya, serta saling membanggakannya di antara mereka, dan mereka menganggap hal tersebut, sempitnya dunia, sebagai karunia yang agung dari Allah. Malahan mereka merasa takut bila ada kelapangan rezeki yang dianggap oleh kebanyakan manusia sebagai anugerah dan kenikmatan. Nah, jadi artinya maksud ini adalah para ulama-ulama dahulu, mereka itu membaca surat Waqiah itu sebenarnya karena ada anjuran Nabi. Karena ada anjuran Nabi. Andai kata kada ada anjuran Nabi, mereka kada akan baca surat Waqiah. Dan mereka kada peduli dengan hidup miskin, dengan hidup susah itu sebenarnya.
Bahkan kehidupan yang susah, kehidupan yang fakir itu merupakan keuntungan dan kebanggaan bagi mereka, karena memudahkan mereka untuk bisa khusyuk, bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para ulama menganggap bahwa kelapangan rezeki adalah tipu daya. Kelapangan rezeki yang diberikan Allah itu merupakan tipu daya. Artinya kalau kada bisa mengelolanya, bisa jatuh ke dalam jurang kehinaan. Dan suatu musibah. Bagaimana mereka tidak menganggap untung, sedangkan kesukaan mereka adalah bepergian dan melipat makanan dalam segala keadaan. Pemuka ulama kita itu berkata, lapar adalah modal kami untuk bisa menambah menguatkan ibadah. Nah, keterangan ini merupakan pokok mazhab ahli tasawuf, yaitu mazhabku dan mazhab guru-guruku, dan mazhab ini pula ulama salaf kita berlaku. Adapun kesembronoan sebagian ulama mutaakhirin tidaklah perlu diiktibar. Aku menuturkan pasal ini supaya orang yang berbeda dengan mazhab ini tidak mencela, lantaran kebuduhannya terhadap tujuan ahli tasawuf berkenaan dengan persoalan ibadah mereka, dan tidak menyalahkan oleh orang yang baru belajar, yang selamat hatinya lagi pula belum mengambil ilmu yang semestinya. Jika ditanyakan pantaskah yang demikian itu dengan keadaan ahli ilmu, orang yang melulu beribadah, orang yang zuhud, orang yang penyabar dan suka riyadhah. Artinya mengamalkan suratul waqiah tadi, itu cucuklah. Amun orang nang ahli ilmu, orang nang hidupnya segan beribadah, orang yang zuhud, orang yang penyabar, baiklah inya mengamalkan surah waqiah itu. Ketahuilah bahwa membaca suratul waqiah itu diambil dari sunnah. Nah, membaca surah waqiah itu memang sunnah Nabi, anjuran Nabi. Kemudian yang dimaksud adalah didapatnya qanaah dan persiapan ibadah, bukannya menuruti ketamaan nafsu syahwat serta kelemahan menanggung kesulitan rezeki dan kepayahan mencari rezeki. Baca aja surah waqiah itu tiap hari, itu sunnah Nabi. Baik kita penuntut ilmu, baik pengajar ilmu, baik siapapun, baca surah waqiah. Tetapi kita baca surah waqiah itu tujuannya adalah agar kita mendapatkan qanaah, tujuannya agar kita mendapatkan rezeki-rezeki untuk persiapan ibadah. Nah, itu aja tujuannya. Bukan tujuan membaca surah waqiah itu supaya dapat rezeki yang berlimpah ruah. Nah, bukan itu. Bukan membaca surah waqiah itu karena kada tahan menghadapi hidup yang serba sulit. Bukan itu tujuannya. Sebagian banyak apa yang engkau lihat sesudah membaca suratul waqiah adalah menerimanya hati, hilangnya anjing kelaparan, kelemahan, serta kepuasan hati dari makanan dan kesenangan hati. Orang yang mencoba isi hadis tersebut telah meyakinkannya
ketahuilah olehmu ini semuanya. Orang yang mengamalkan suratul Waqiah itu sudah membuktikan bahwa membaca surah Waqiah karena Allah, dengan harapan bahwa diberi Allah qanaah, diberi Allah rezeki untuk persiapan ibadah, itu sudah membuktikan bahwa itu mujarab, bahwa itu sudah diamalkan oleh para pendahulu kita yang salihin. Semoga diberikan taufik dari Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi yang pertama sudah selesai, yaitu riya yang menyebabkan amal ibadah kita menjadi gugur, yang menyebabkan amal ibadah kita menjadi hilang. Pertama sebabnya adalah karena riya itu. Pembuat cacat amal yang kedua ialah ujub. Nah, ujub. Engkau wajib menjauhi ujub. Dan ujub ini jelas itu sesudah beramal. Engkau wajib menjauhi ujub karena dua hal. Satu, ujub itu menghalangi pertolongan dan pengukuhan dari Allah Ta'ala. Karena orang yang ujub menghirani diri sendiri adalah orang yang dihinakan. Apabila seseorang lepas dari pengukuhan Allah dan taufik Allah, maka tidak lama lagi ia akan mengalami kerusakan. Orang yang kada diberi Allah lagi taufiknya, maka orang ini bakal mengalami kerusakan. Walaupun ini ilmu pengetahuannya luas, walaupun ilmu pengetahuannya banyak, tetapi orang ini sudah terhalang dari taufik Allah, maka dia akan mengalami kerusakan. Nah, taufik itu artinya adalah kemudahan untuk beribadah. Nah, kemudahan untuk beribadah. Anak beribadah ini kita mudah melakukannya. Anak membaca ini kita mudah melakukannya. Anak mengamalkan ini mudah melakukannya. Nah, itu pertanda kita diberi Allah taufik. Nah, jadi artinya begitu kita selesai beramal, kita ingat taufik Allah itu. Jangan lupa kepada taufik Allah. Bila kita beramal, kita melupakan taufik Allah, yang timbul hanya kita sendiri yang beramal. Nah, itu bagian daripada ujub ngarannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun muhlikatun, syuhun muta, wa hawan muttaba, wa i'jabul mar'i binafsih." Artinya ada tiga perkara yang merusak, yaitu kikir yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti, dan menghirani diri sendiri. Imbah aku mengamalkan ini, imbah aku mengamalkan ini, lalu aku dapat kemudahan. Nah, bila itu pernyataan kita tanpa kita ingat bahwa taufik dari Allah, maka itu adalah ujub ngarannya. Ujub ngarannya. Imbah aku mengamalkan ini, lalu jadi
imbaku amalakan ini lalu berhasil. Nah kayak itu aja. Lupa inya bahwa inya bisa beramal itu karena taufik Allah. Inya kada ingat lagi bahwa inya bisa berbuat baik itu karena taufik Allah, kada ingat. Nah cuman yang disebutnya adalah ini keberhasilan karena aku mengamalkan ini. Nah bila macam itu sampai ke hati-hati kita, maka itu adalah ujub, dan itu menggugurkan amal yang sudah kita lakukan tadi menjadi kada berpahala lagi atau menjadi kurang pahalanya. Ayo kita bersuara. Aku mengamalkan ini, alhamdulillah berhasil. Mbah aku mengamalkan ini, alhamdulillah rezekiku nyaman. Mbah aku mengamalkan ini, hatiku lapang. Ayo kita bersuara itu. Tapi kita waktu bersuara itu kita ingat bahwa kita bisa mengamalkan itu karena ditolong oleh Allah. Nah yang ada apa itu? Nang ujub itu orang yang kali ingat lalu lawan pertolongan Tuhan. Nah orang yang merasa dirinya nang mampu. Orang yang merasa dirinya yang kuat untuk itu. Nah, kada ingat lagi lawan Tuhan. Nah, itu disebut ngarannya menghirani diri, atau bahasa agamanya adalah ujub tadi. Jadi pertama, ujub itu wajib kita jauhi karena ujub itu akan menghalangi pertolongan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita disuruh menjauhi ujub? Ujub itu merusak amal saleh. Merusak amal saleh. Sebab itu Al-Masih Isa alaihi salam berkata, hai golongan Hawari. Sahabat-sahabat dekat Nabi Isa itu disebut Hawari. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyun nahnu ansarullah. Nah, itu kan. Ini sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi Isa itu disebut kaum Hawariyin. Nabi Isa berkata kepada golongan Hawari, kepada sahabat-sahabat dekat. Ujar Nabi Isa, banyak lampu yang mati sebab angin. Ini tiup angin, lampu lalu apa aja. Banyak orang ahli ibadah yang rusak ibadahnya sebab ujub itu. Baik inya merasa kepintaran, baik inya merasa kekuatan, baik inya merasa kebungasan, baik inya merasa kekayaan, baik inya merasa keistimewaan pada dirinya, tanpa menyandarkannya kepada pertolongan Allah, tanpa menyandarkannya kepada pemberian Allah, itu berhak untuk disebut ujub ngarannya. Apabila yang menjadi maksud dan menjadi faidah orang hidup adalah ibadah, apabila yang menjadi maksud dan menjadi faidah orang hidup adalah ibadah, karena ujar Tuhan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah itu dalilnya bahwa kita hidup ini sebenarnya adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi, untuk mengenali kepada Allah. Nah bila yang menjadi maksud tujuan hidup ini adalah ibadah, sedangkan pekerti jelik ujub itu menghalangi hamba hingga tidak bisa memperoleh kebaikan. Kalaupun dapat memperoleh kebaikan maka sedikit saja. Ujub bisa merusak sampai tidak tersisa. Maka sudah semestinya orang tersebut berhati-hati dan takut akan datangnya ujub itu.
ujub ini bisa menghilangkan saparapat pahala, bisa menghilangkan setengah pahala, bisa menghilangkan 2/3 pahala, bisa menghilangkan seluruh pahala. Nah, sama juga halnya dengan ria. Ria ujub itu bukan hanya sebagai yang menghapus pahala, tetapi juga hukumnya adalah diharamkan. Diharamkan. Seandainya ada orang bertanya, apakah hakikat ujub itu? Nah, apa garang ujub itu? Apa arti ujub? Apa pengaruh ujub? Dan apa hukumnya ujub itu? Nah, coba terangkan. Ketahuilah, sebenarnya yang dinamakan ujub ialah menganggap agung terhadap amal saleh. Jelasnya menurut keterangan ulama kita, yaitu penuturan hamba terhadap hasil kemuliaan amal saleh dengan perkataan yang tidak disandarkan kepada Allah. Kita menganggap kita mampu beramal semalaman hatam Quran. Kita menganggap, merasa bahwa diri kita ini mampu bersedekah sekian puluh ratus juta umpamanya. Tanpa menyandarkan kepada Allah. Nah, itu ujub. Atau orang lain, atau nafsu. Ke orang lain kah? Sama aja juga. Ya, ada ikan bantu aku nih, kiamat sudah aku. Nah, umpamanya sama aja juga itu lupa kepada Allah. Para ulama berkata, ujub itu kadang-kadang menjurus kepada ketiga-tiganya. Diri sendiri, orang lain, atau nafsu. Artinya menyebutkan kemuliaan amal dari 3 arah sekaligus, yaitu nafsu, makhluk, dan sesuatu selain Allah. Kita ini merasa mampu berbuat ini karena ini. Nah, selain daripada Allah. Kadang-kadang ujub itu bisa rangkap 2. Dengan menuturkan amal dari 2 arah. Aku ini bisa beramal, aku ini bisa beramal sedemikian karena ini. Nah, dan kadang-kadang sendirian dengan menyebutkan kemuliaan amal dari 1 arah. Kadang-kadang yang menyebut kemuliaan kemampuannya beramal itu dari dirinya sendiri, kadang menyebut orang lain. Nah, pokoknya apabila kita mengagungkan amal saleh yang kita kerjakan tanpa kita mengingat bahwa kita mengerjakan itu adalah pertolongan Allah, maka itu bisa disebut ujub, sudah ngarannya. Lawan ujub ialah ingat anugerah Allah. Nah, itu lawannya ujub. Cukup di dalam hati. Ini perkara-perkara hati. Ayo di mulut kita, aku telah berhasil
menyelesaikan ini, aku telah berhasil menuntungkan ini, aku telah berhasil mencapai ini. Ayo dimuntung kita berkisah itu. Tapi di dalam hati kita, kita ingat bahwa keberhasilan kita itu adalah sebab taufik Allah, sebab pertolongan Allah. Lawan ujub ialah ingat anugerah Allah. Ingat bahwa amal itu sebab taufik Allah. Allah yang memuliakan, mengagungkan ganjaran amal dan melipatkannya. Ingat semacam ini adalah fardu hukumnya. Nah, ingat seperti itu fardu hukumnya. Jadi di waktu kita mengucapkan keberhasilan, kita wajib di dalam hati mengingatkan bahwa itu adalah anugerah Allah. Itu adalah pertolongan Allah, supaya jangan ujub. Ingat semacam ini adalah fardu. Ketika ada perkara yang menarik ujub. Ketika ada perkara kita merasa bangga dengan diri kita, di waktu kita merasa bangga dengan diri kita, di situ kita wajib ingat bahwa ini anugerah Allah. Dan sunat mengingat anugerah Allah tadi dalam semua waktu. Jadi artinya ingat anugerah Allah ini dua, ada wajib, ada sunat. Yang wajib namanya ketika datang ujub. Dan di situ kita wajib menolaknya dengan ingat anugerah Allah. Sunat kalau kada datang ujub. Nah, jadi ingat anugerah Allah. Kita ini ingat anugerah Allah, ingat. Padahal kita kada ujub, cuma ingat kita anugerah Allah. Nah, itu sunat. Tapi di waktu hati kita ini, di waktu pernyataan kita, di waktu hati kita membanggakan amal ibadah kita, nah di situ kita wajib mengingat bahwa ini adalah pertolongan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengaruh ujub pada amal, maka sebagian ulama berkata orang ujub itu menunggu leburnya ganjaran amalnya. Kalau ia bertobat sebelum mati, ia selamat. Tetapi kalau tidak, maka dilebur ganjaran amalnya. Nah, jadi ujub ini kalau kita tobat, nah itu bisa selamat amal kita. Kita bahari pernah membanggakan diri kita. Kita dahulu pernah membanggakan bahwa kita mampu berbuat ibadah sekian. Nah, kita membanggakan diri kita mampu, misalnya orang naik haji tawaf 70 kali sehari umpamanya. Bolehkah kamu berkisah-kisah aku kawa 70 kali tawaf sehari? No, ada yang berkisah aku kawa umrah 40 kali umrah. Di saat berkisah itu membanggakan dirinya. Artinya kada ingat bahwa inya itu kawa karena anugerah Allah, kada ingat lalu. Berkisah, orang datang kan naik haji dihilangi orang. Aku kawa ngucup Hajar Aswad, aku kawa tawaf 70 kali sehari, aku kawa umrah 40 kali. Cuma naik haji 40 hari, ingat umrah kawa 40 kali, berarti sekali sehari umrahnya. Nah, tanpa mengingat anugerah Allah, berkisah wara kepada orang. Nah, ini ujub. Satu saat inya tahu itu salah, nang kisahkan bahari itu luput. Lalu inya tobat, nah selamat saja. Artinya pahalanya kada terganggu, pahalanya kada gugur. Tetapi kalau inya mati sebelum bertobat, maka pahala-pahala sekian tawaf umrah tadi menjadi dilebur ganjaran amalnya. Ini adalah pendapat Muhammad bin Sabir, salah seorang guru golongan Karramiyah yang dinamakan ihbat lebur. Muhammad bin Sabir ialah hilangnya semua nama-nama baik dari amal, sehingga orang itu tidak mempunyai hak ganjaran dan pujian sama sekali. Nah, ini menurut pendapat sebahagian ulama, ujar Imam Ghazali.
Sebagian ulama berkata pengaruh ujub yaitu hilangnya kelipatan ganjaran amal, lain tidak. Nah, ada yang mengatakan bahwa ujub itu bukan menggugurkan seluruh amal, tapi menggugurkan kelipat gandaannya. Kan amal baik dibalas, diganjar, diganda 10 untuk kalau. Nah, karena inya ujub jadi kada baganda lagi, dapat 1 aja. Nah, ada pendapat ulama juga yang macam itu. Nah, ke situ jika engkau bertanya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.